Al-mabhatsur rabi, pembahasan yang keempat. Setelah beliau menyampaikan terkait dengan stimulan yang sifatnya moral dan stimulan yang sifatnya material, maka pada pembahasan yang berikutnya beliau memberikan satu judul dakwatun, ajakan littawazun, untuk seimbang, proporsional, wal wasatiyah, dan pertengahan, fil hawafiz al-madiyah, kaitannya dengan stimulan-stimulan, motivasi-motivasi yang bersifat material, tamyiz, dan membedakan bainal maqasid wal wasail, antara tujuan dan sarana wasilah. Penting paragraf pertama nih. Innal ghayatal asasiyata, sesungguhnya tujuan yang pokok dan fundamental, min iftitahi halaqatil Qur'anil Karim, dari dibukanya halaqah-halaqah Al-Qur'an, hiya adalah al-amalu ala nashri nuril Qur'an, bekerja, beraktivitas untuk menyebarkan cahaya Al-Qur'an fil ummah, di tengah-tengah umat, bitakhriji, dengan melahirkan hufadhin, para penghafal Al-Quran, mujawidina lahu, yang mujawid bacaannya, wa ulama'a, dan para ulama amilina bihi, yang mengamalkan Al-Quran. Tujuan fundamental dari dibukanya, diadakannya halaqah-halaqah Al-Quran itu ini, menyebarkan cahaya Al-Quran, melahirkan generasi hufaz yang mujawid dan mengamalkan Al-Quran. Wa innal hawafizal madiyata, sesungguhnya stimulan-stimulan material itu mahiyya, tidak lain dia itu illa hanyalah wasailu idhofiyatun, sarana-sarana tambahan, mu'inatun, yang membantu alal ikhlas, untuk ikhlas, fil amal, dalam beramal, wa alam nasyaq fihi lil wusuli ilal ghayati sabiqati bi aqsara zamanin wa aqalla juhdin, dan supaya bersemangat dalam menggeluti halaqah untuk mencapai tujuan dengan durasi yang singkat dan tenaga yang sedikit. Wala yang bagi, tidak seyogyanya antakuna hadhil hawafiz, stimulan-stimulan ini tadi menjadi maqasid dari dzatiha, justru menjadi tujuan. Awaya tulis ailaha, atau menjadi tujuan yang diharapkan, dituju. Wa illa, kalau tidak bisa seperti itu, ikhtalatatil wasailu bil maqasid, mana yang sarana, mana yang tujuan akan bercampur ladat tulab pada diri murid, siswa atau santri. Wa nafaral ba'du minal istihadi illa biha, sebagiannya nanti akan enggan, melarikan diri, tidak mau sungguh-sungguh kecuali dengan adanya motivasi materi. Lah males nggak mau ngafal bulan ini, nggak ada jalan-jalan kok, bulan lalu aja kita jalan-jalan ke WBL, masa bulan ini kita nggak ada jalan-jalan, males kan gitu. Akhirnya tujuannya kan nggak menghafal, tapi karena itu tadi terlalu banyak porsinya, akhirnya kemudian yang sebenarnya wasilah, kok bulan ini nggak ada nih ya, kok bulan ini nggak ada nih ya, bulan ini nggak ada nih ya, gitu nanti akhirnya. Liza, oleh karena itu, kana labudda minat tawazun, harus proporsional, seimbang, wal wasatiyah, dan pertengahan, fil ihtimami biha, dalam memperhatikan kaitannya dengan stimulan-stimulan ini tadi, wa fi istikhdamiha, dan dalam penggunaannya, bihaitsu tu'addil gharba minha, standarnya adalah untuk mencapai itu tujuan. Fala tudwa, tidak terlampau banyak, litus bihal matlab wal mubtagha, nanti menjadi sesuatu yang dicari dan diharapkan.
wala tuhmalu, tidak juga terlalu diremehkan, fatuaddi ila arqalatis sayr, sehingga mengakibatkan terjadinya atau adanya penghalang perjalanan, au bud'it taqaddum, atau lambat perkembangannya, kemajuannya. Wa innal athara salabiyata al-mutarattabata ala ziyadatil ihtimam bihadal amri la ya fi nafsi daraja minal khuturati binisbati lil athar an-natija an ihmalihi. Terlalu berlebihan dalam memperhatikan hawafis media dan terlalu meremehkan terhadap hawafis media ini memiliki dampak negatif yang sama. Al-athar as-salabi itu dampak negatif, al-mutarattabah yang timbul karena terlalu perhatian terhadap hawafis media ini punya derajat yang sama, bahayanya sama. Fakama anna ihmala hadzal amr fi ayyi majalin qad yati ila syai'in min al-bud'i aw at-taqa'us fil amal, sebagaimana meremehkan, menggampangkan urusan ini dapat mengakibatkan kelambatan atau kemalasan dalam beramal. Wa min thamma al-ihtiyaj ila mazidin min al-waqti wal juhdi li bulughil ahdaf, sehingga nanti butuh tambahan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan. Fakadzalika, maka demikian halnya ziyadatul ihtimam bihi, terlalu perhatian terhadap hawafis media ini, qad tuaddi ila ta'dil nata'ij as-salabiyah, dapat mengakibatkan sebagian dari nilai-nilai yang negatif. Wa min jumlatiha, di antara akibat negatif kalau terlalu perhatian terhadap hawafis media adalah satu, za'atu numul ikhlas fi nafsi talib, mengganggu pertumbuhan rasa ikhlas dalam diri murid, dalam diri santri. Selesai juz 1 hadiah, selesai juz 2 hadiah, juz 3 hadiah, hadiah. Nggak pernah sesekali dijeda untuk melatih keikhlasan. Akhirnya kan apa-apa kemudian gitu. Kecuali nanti kalau ini dijelaskan kepada santri bahwa ini semata-mata hanya untuk bla 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 bla. Tujuan asli dari kita menghafal itu untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, fiqdanul hawafiz dauriha, stimulan ini nanti akan kehilangan perannya. Fiqdan itu kehilangan al-hawafiz, stimulan tadi, dauriha perannya, wa qimatuha, dan nilainya, kawasa ila musajji'ah, sebagai sarana penyemangat. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau banyak akan berkurang nilainya, ya. Awal musim rambutan sama akhir musim rambutan itu biasanya harganya mahal. Tapi begitu sudah musim, di mana-mana ada rambutan, harganya mulai turun, ya. Iya, harganya mulai turun. Lebih mahal lagi ketika tidak musim rambutan tapi ada rambutan, itu lebih mahal harganya. Iya, begitu. Taqa'u subtilat, yang ketiga, taqa'u subtilat, malasnya para santri, wa futuruhum, dan putus asanya mereka, ilang qata'atil hawafiz, kalau hadiah-hadiah ini atau stimulan materi ini terputus, au qallat, atau berubah menjadi sedikit, ba'da kathratiha, setelah sebelumnya itu banyak, ujuk-ujuk kok jadi sedikit loh. Biasanya Pak Karno ini kok jadi warna biru. Wah, gimana sih, sudah tak cagriki mau beli ini itu malah berubah.
Ya, karena ini sifatnya kan hadiah. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau ada satu lembaga atau satu program tahfidz, satu kurikulum tahfidz kok ternyata terlalu banyak porsi stimulan materialnya, maka cara memperbaikinya yang pertama at-tarkizu ad-daimu 'alal hadfi al-asasi. Jadi judulnya itu awamil faktor-faktor musaidah yang dapat membantu fi tashihi dalam memperbaiki mafhumul hawafis, pemahaman terkait dengan stimulan-stimulan fil halqah, dalam halaqah. Yang pertama tarkizu, fokus ad-daim, terus menerus, konsisten, alal hadfi al asasi, terhadap tujuan utama, tujuan pokok, wal ghayah al kubra min iftitah halaqatul Qur'anil Karim. Harus fokus pada tujuan utama. Yang pertama. Yang kedua, al-iktsaru minal hawafis al-ma'nawiyah, memperbanyak stimulan maknawi, moral. Jadi jangan cuma banyak stimulan materialnya, ini juga perbanyak stimulan maknawinya, moralnya. Apa pantas sih kita ini menghafal Al-Quran untuk mendapatkan hanya sekedar amplop yang isinya tidak seberapa, paling buat jajan sehari habis, tidak sampai sehari, malah buat naktir teman-teman aja nggak cukup, kan nggak pantas. Jadi ya anggap aja ini sebagai satu di antara hadiah yang Allah kirimkan untuk orang yang mau bergelut, berkecimpung dalam aktivitas yang ada kaitannya dengan kitabnya. Tujuan utama kita ya bukan untuk hanya sekedar mendapatkan amplop gitu kan, eman. Yang ketiga, tawdihu mafhumil hawafis al-madiyah wal gharbi minha lit-talib, menjelaskan pemahaman yang benar, yang tepat kaitannya dengan stimulan-stimulan materi dan tujuannya kepada murid, kepada santri. Yang dijelaskan kalau kita ngafal itu hanya untuk mendapatkan dunia, hanya mendapatkan hadiah ini, ya hati-hati loh, nanti bisa masuk dalam salah satu bab kesyirikan itu. Yang keempat, at-tawazun fi i'ta'il hawafis al-madiyah, proporsional dalam memberikan stimulan-stimulan material, baik secara kualitas atau kuantitas, harus proporsional. Jadi efek negatifnya ada 3, cara memperbaikinya ada 4. Konsisten untuk fokus pada tujuan utama, memperbanyak stimulan moral, menjelaskan pemahaman yang tepat kaitannya dengan stimulan material kepada murid atau kepada santri, proporsional dalam pemberian stimulan material.